Bayangin besok pagi kamu bangun, buka HP, dan gak ada satupun yang bisa terhubung. Bukan cuma medsos, tapi seluruh internet di dunia, mati total. Selama 7 hari penuh. Gak ada chat, gak ada transfer, gak ada peta, gak ada apapun. Kedengarannya sepele, tapi begitu kita bongkar pelan-pelan, kamu bakal sadar betapa rapuhnya dunia yang kita anggap normal. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Mari kita mulai dari menit pertama. Awalnya orang cuma kira jaringannya sendiri yang bermasalah. Restart HP, cabut router, pindah tempat. Tapi pelan-pelan kabar menyebar dari mulut ke mulut, ini bukan cuma kamu, ini semua orang, di mana-mana. Reaksi pertama hampir selalu sama, kebingungan yang berubah jadi cemas. Karena tiba-tiba kita kehilangan hal yang dipakai tanpa sadar ribuan kali sehari. Dan baru di saat itulah kita benar-benar merasakan, betapa banyak hidup kita yang ternyata bergantung pada satu hal yang gak kelihatan. Inilah pukulan pertama yang paling kerasa. Hampir semua uang zaman sekarang itu digital. Transfer, kris, kartu, dompet elektronik, semua butuh internet. Begitu jaringan mati, semua itu lumpuh seketika. Mesin kasir nggak bisa proses kartu. Transfer mentok. ATM banyak yang ikut bermasalah. Tiba-tiba uang tunai, yang selama ini mulai kita tinggalkan, jadi satu-satunya yang berlaku. Orang yang kebetulan pegang uang kertas jadi raja sehari. Dan yang dompetnya kosong karena terbiasa cashless, mendadak nggak bisa beli apa-apa. Lalu rantai pasok mulai goyah. Toko-toko besar mengandalkan sistem online untuk stok, kasir, dan pemesanan barang. Tanpa internet, mereka nggak tahu stok tinggal berapa, nggak bisa pesan ulang, nggak bisa proses banyak pembayaran. Pengiriman barang kacau karena pelacakan dan koordinasi mati. Dalam beberapa hari, rak-rak kebutuhan pokok mulai kosong, bukan karena barangnya habis di gudang, tapi karena sistem yang mengantar barang itu berhenti. Kita baru sadar, kelancaran belanja sehari-hari ternyata ditopang jaringan tak kasat mata. Ini sisi yang lebih serius. Rumah sakit, pemadam, dan layanan darurat zaman sekarang banyak bergantung pada sistem digital, dari rekam medis, koordinasi, sampai komunikasi antar tim. Tanpa internet, semua harus kembali ke cara manual yang jauh lebih lambat. Orang yang biasa mencari informasi kesehatan online jadi buta arah. Komunikasi darurat tersendat. Untungnya, sebagian sistem penting punya jalur cadangan. Tapi tetap saja, minggu itu jadi ujian berat, dan mengingatkan kita kenapa sistem vital nggak boleh 100% bergantung pada satu teknologi. Jangan lupakan hal yang kita pakai tiap hari, berpindah tempat. Ojek dan taksi online mati karena aplikasinya butuh internet. Peta digital yang biasa menuntun kita kemana-mana, hilang. Pemesanan tiket kereta, pesawat, dan bus yang serba online jadi kacau. Bahkan sebagian sistem lalu lintas dan logistik pelabuhan ikut terganggu. Orang yang gak hafal jalan tanpa peta mendadak tersesat. Perjalanan yang biasanya tinggal beberapa ketukan jari, berubah jadi penuh kebingungan. Kita baru sadar, betapa kita sudah menyerahkan arah hidup, secara harfiah, ke layar di tangan. Lalu dunia kerja dan pendidikan ikut tersendat. Banyak pekerjaan modern sepenuhnya bergantung pada internet, dari email, rapat online, sampai sistem yang tersimpan di awan. Tanpa koneksi, jutaan orang tiba-tiba nggak bisa bekerja, dan banyak perusahaan praktis berhenti. Sekolah dan kuliah yang mengandalkan kelas dan materi online juga lumpuh. Anehnya, ini memaksa semua orang kembali ke cara lama, kertas, tatap muka, dan bicara langsung. Buat sebagian terasa melelahkan, tapi buat sebagian lain, mengingatkan bahwa banyak hal sebenarnya bisa dikerjakan tanpa layar. Sekarang kita zoom out ke seluruh dunia. Ekonomi modern itu satu jaringan raksasa yang ngobrol lewat internet tiap detik. Pasar saham, perbankan antar negara, perdagangan, semuanya berhenti atau melambat drastis. Perusahaan global nggak bisa berkoordinasi antar cabang. Pabrik yang menunggu instruksi digital ikut berhenti. Kerugian ekonomi dunia dalam seminggu seperti ini bisa sangat besar, mencapai angka yang sulit dibayangkan. Dunia yang biasanya berputar tanpa henti, tiba-tiba dipaksa melambat, dan baru terasa betapa semuanya saling terhubung. Hal menarik terjadi pada informasi. Tanpa internet,
Gak ada cara cepat memastikan kabar. Rumor menyebar dari mulut ke mulut, makin lama makin liar. Ada yang bilang ini perang, ada yang bilang ini kiamat digital, ada yang bilang besok pulih, padahal gak ada yang benar-benar tahu. Ketiadaan informasi yang jelas justru jadi bahan bakar kepanikan. Orang memborong kebutuhan karena takut. Di titik ini kita belajar bahwa internet selama ini bukan cuma hiburan, tapi juga cara kita bersama-sama memahami apa yang sedang terjadi. Tapi nggak semuanya gelap. Di tengah kekacauan, muncul hal yang lama hilang. Orang mulai keluar rumah dan benar-benar ngobrol dengan tetangga. Anak-anak main di luar, bukan di layar. Keluarga makan malam tanpa ada yang sibuk menunduk ke HP. Tanpa notifikasi yang menyita, banyak orang melaporkan tidur lebih nyenyak dan pikiran lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dunia jadi sunyi dari kebisingan digital. Dan sebagian orang diam-diam menikmatinya, lalu mulai bertanya, apa selama ini kita terlalu terhubung? Krisis selalu menunjukkan siapa yang siap. Orang yang masih menyimpan sedikit uang tunai, tahu cara melakukan hal secara manual, dan punya keterampilan dasar nyata, jauh lebih tenang. Begitu juga komunitas yang saling kenal dan bisa gotong royong tanpa aplikasi. Sebaliknya, mereka yang 100% menyerahkan hidup ke layar, paling kelimpungan. Pelajarannya bukan berarti kita harus benci teknologi. Tapi punya cadangan, baik uang, keterampilan, maupun hubungan nyata dengan orang sekitar, itu pengaman yang gak pernah rugi dimiliki. Lalu di hari ke-7, perlahan sinyal kembali. Dan reaksinya luar biasa. Notifikasi membanjir serentak, ribuan pesan tertunda masuk sekaligus. Ada euforia, ada kelegaan, tapi juga ada perasaan aneh. Banyak orang sadar mereka sempat hidup baik-baik saja tanpa scroll tanpa henti. Ekonomi pelan-pelan menyala lagi, transaksi mengalir, dunia kembali ke ritme normal. Tapi minggu itu meninggalkan bekas. Sebagian orang memutuskan mengurangi waktu layar, lebih menghargai hal sederhana, dan menyiapkan diri kalau hal seperti ini terjadi lagi. Jadi apa pelajaran terbesarnya? Internet sudah jadi seperti udara, kita baru sadar betapa pentingnya saat dia hilang. Skenario ini menunjukkan dunia kita luar biasa canggih, tapi juga rapuh kalau hanya bergantung pada satu hal. Solusinya bukan kembali ke zaman batu, tapi seimbang. Nikmati teknologinya, tapi jangan lupa cara hidup tanpa dia. Punya cadangan, jaga hubungan nyata, dan sesekali, matikan layar dengan sengaja, sebelum keadaan yang memaksamu melakukannya. Jadi, seminggu tanpa internet bukan cuma soal nggak bisa nonton atau scroll. Itu membongkar betapa dalam teknologi sudah mengakar di uang, makanan, kesehatan, dan cara kita memahami dunia. Tapi di balik kekacauannya, ada pengingat yang menenangkan. Manusia pernah hidup tanpa semua ini, dan masih bisa. Skenario ini hipotesis, tapi pertanyaan yang dia tinggalkan sangat nyata. Seberapa siap kita kalau yang kita anggap selalu ada, tiba-tiba hilang? Kalau skenario kayak gini bikin kamu mikir, subscribe biar gak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu bakal bertahan berapa hari tanpa internet? Tulis jujur di komentar.